Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Pemirsa, berikutnya kita ke Yogyakarta. Ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus di Yogyakarta menggelar aksi damai di bundaran Universitas Gadjah Mada dan di depan gedung DPRD Yogyakarta. Dalam aksi damai bertajuk Aliansi Jogja Memanggil, ada 14 tuntutan yang disuarakan, di antaranya terkait tunjangan anggota DPR serta tindakan represif personil kepolisian dalam menyikapi aksi di Jakarta yang menewaskan Afan Kurniawan dan di Yogyakarta yang menewaskan Reza Sendi Pratama. Kita datang di sini untuk mengkritik keras dan mengecam. Sementara itu pemirsa, di DPRD Provinsi Yogyakarta, seperti Anda saksikan ini aksi lain yang digelar dengan tajuk Jogja Bergerak. Mahasiswa-mahasiswa disambut pasukan Brigada dengan alunan musik khas Yogyakarta, mengiringi massa untuk bertemu para anggota dewan. Namun penyambutan pasukan Brigada ini sempat ditolak perwakilan aksi massa. Tuntutan yang disampaikan diantaranya mengusut tuntas tindakan represif polisi dan pencopotan Kapolri. Mendesak pengesahan RUU perampasan aset, pemirsa. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala prihatin melihat situasi yang memanas di Indonesia. Yusuf Kala meminta rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan wakil rakyat mengevaluasi diri, menjadikan situasi saat ini sebagai pelajaran yang penting. Ya, kita juga prihatin dan sedih melihat situasi negeri ini penuh dengan demonstrasi, juga efeknya terjadi anarki, penggerusakan gedung-gedung pemerintah atau DPR, malah fasilitas umum. Ini tentu untuk menyelesaikan ini harus kita kaji kenapa ini terjadi. Kalau kita lihat juga sebelumnya menjadi keprihatinan bahwa ekonomi kita walaupun tumbuh tapi lain pihak terjadi masalah-masalah kesulitan di masyarakat, banyak PHK, banyak kesulitan masyarakat kecil, kesulitan pendapatan yang rendah, buruh, tapi sekaligus juga kebutuhan pokok banyak yang naik harganya sehingga banyak menjadikan itu sebenarnya. Kemudian melihat ada ketimpangan di masyarakat yang terjadi, ada ketidakadilan, ada masalah hukum. Semua ini terjadi sehingga emosi masyarakat ini menjadi keras. Di lain pihak tentu kita harapkan para pejabat untuk menahan diri. Bukan hanya masyarakat menahan diri, pejabat juga menahan diri, tindakan-tindakan yang tidak sesuai, pembicaraan-pembicaraan yang melanggar etika masyarakat, menimbulkan kebencian masyarakat jadinya. Ini yang harus kita perbaiki segera. Dan saya yakin Presiden Prabowo juga memahami dan akan mengambil tindakan tegas. Ratusan warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK hari ini. Pendemo mendesak KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Pemirsa, aksi unjuk rasa damai mendesak lembaga anti rasuah KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Ratusan warga telah tiba di Jakarta yang sebelumnya berkumpul di alun-alun Pati sejak Minggu kemarin. Mereka berangkat ke Jakarta menggunakan 10 bus yang difasilitasi AMPB. Aksi digelar secara damai dan mereka berharap mendapatkan respon yang baik di KPK. Aksi ini juga mendapat pengawalan yang ketat dari aparat. Bahkan untuk mendukung keberangkatan massa kali ini AMPB membuka posko sejak 19 Agustus lalu dan terkumpul donasi mencapai 187 juta rupiah. Pada pemeriksaan sebelumnya, Bupati Pati Sudewo membantah dirinya terlibat korupsi. Sudewo menegaskan uang yang dikembalikan adalah gaji dia selama menjabat sebagai anggota dewan.
Setelah sebelumnya mangkir, Bupati Sudewo akhirnya memenuhi panggilan KPK. Bupati Pati diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Sudewo diperiksa sekitar 8 jam dan mengaku menjawab seluruh pertanyaan dengan jujur. Sudewo juga tekankan dirinya tidak korupsi. Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluarannya. Sebelumnya, Sudewo sudah mengembalikan uang senilai 3 miliar rupiah ke negara. KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Kita juga sedang mendalami kembali peran-peran yang bersangkutan. Benar seperti yang disampaikan di persidangan itu sudah dikembalikan, tetapi berdasarkan pasal 4 ya, itu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya kan. Kasus ini terkuak berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretapian Kelas 1 Wilayah Jawa bagian tengah. KPK telah menetapkan 14 tersangka, di antaranya 2 korporasi. Terbaru 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15, yakni ASN di Kemenhub atas nama Risna Sutrianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dari KPK, pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas hari ini kembali memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota ibadah haji 2024. KPK bahkan telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Pemanggilan Yakut hari ini merupakan yang kedua, pemirsa. Sebelumnya Yakut dipanggil 7 Agustus dan diperiksa selama 4 jam saat itu oleh penyidik. Kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji Kementerian Agama tahun 2023-2024 ini telah memasuki tahap penyidikan. Akan tetapi KPK masih belum menetapkan tersangka. Sejauh ini total sudah ada 3 orang yang dicekal ke luar negeri dan salah satunya adalah Yakut. Dan pemeriksaan terhadap saudara YCQ hari ini adalah pemeriksaan pertama pada tahap penyidikan. Ya. Jadi pemeriksaan sebelumnya itu masih dalam tahap penyelidikan. Apa yang membuat KPK belum menentukan tersangka dalam kasus ini? KPK masih terus mendalami, menganalisis keterangan-keterangan dari para saksi. Termasuk tentunya adalah saksi-saksi lain yang juga dipanggil dan diperiksa. Ya, hari ini juga ada beberapa saksi lain yang juga didalami keterangannya oleh penyidik. Masih ada potensi untuk dipanggil lagi, Yakut? Itu masuk ke materi penyidikan, namun tentu KPK mendalami terkait dengan aliran uang ya yang mengalir dari para travel atau pengelola biro perjalanan haji ya kepada pihak-pihak terkait di Kementerian Agama. Nah, itu didalami, termasuk terkait aliran ini juga KPK mendalami dari para saksi yang sudah dipanggil sebelumnya, baik dari asosiasi ataupun dari para Kita beralih ke informasi lain, keanggotaan 5 anggota DPR RI dinonaktifkan buntut dari ucapan mereka yang dinilai menimbulkan gejolak di masyarakat hingga demo besar-besaran. 5 anggota DPR yang dinonaktifkan berasal dari 3 partai politik. Ya, pertama Partai Nasdem. Partai ini menonaktifkan anggotanya seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Pernyataan keduanya dinilai melenceng dan menyakiti hati masyarakat keluar dari nilai perjuangan partai. Kemudian juga ada Eko Patrio dan juga Uya Kuya dan Adis Kadir. Ini juga dicopot, Uya Kuya dari PAN dan Adis Kadir dari Partai Golkar, pemirsa. Ya, salah satu yang juga dikritik masyarakat adalah pernyataan serta aksi joget yang memicu kemarahan dari masyarakat.
Pemirsa, Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyepakati perihal pencabutan kebijakan tunjangan untuk anggota DPR. Said menyebut tunjangan yang nantinya dipastikan akan dicabut ialah tunjangan perumahan. Ini juga disoroti masyarakat. Dan Banggar dalam hal ini melalui Said menilai politik tidak cukup hanya berbicara soal kesepakatan dan rasionalitas, melainkan harus dilandasi nilai etik, empati dan simpati kepada rakyat. Ditegaskan sudah saatnya anggota DPR punya sense of krisis dan peka terhadap penderitaan rakyat Indonesia. Berbagai fasilitas yang berlebihan dari pajak rakyat tidak seharusnya dinikmati wakil rakyat saat ini. Yang pertama, mari tata kelolanya dulu kalau soal tunjangan. Yang pertama saya sudah menyampaikan stop tunjangan perumahan. Karena ini bukan soal semata-mata, yang pertama bukan soal rasionalitas pembacaan kita terhadap anggaran dan permufakatan kesepakatan di antara fraksi-fraksi di DPR. Namun ada landasan setiap pengambilan keputusan. Presiden Prabowo Subianto menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif, tidak merusak fasilitas umum, serta bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah menegaskan sangat terbuka terhadap aspirasi murni yang disampaikan masyarakat. Presiden mengungkapkan unjuk rasa semestinya bisa dilakukan dengan cara yang damai dan tidak anarkis. Untuk itulah Presiden minta masyarakat bersama-sama menjaga suasana tenang, damai, dan kondusif. Kepala negara juga meminta semua pihak menjaga persatuan dan kesatuan nasional, termasuk menjaga momen kebangkitan, khususnya stabilitas di sektor perekonomian. Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum, itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat. Mari kita saling mengingatkan keluarga kita untuk tidak mengikuti kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Ya, pemirsa, dalam keterangan pers yang disampaikan di Main Hall Bursa Efek Indonesia Jakarta, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan secara fundamental ekonomi Indonesia mempunyai ketahanan yang solid. Menko Perekonomian Erlangga meyakini bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap solid, sedangkan investasi tetap aman, meskipun terjadi sentimen dinamika sosial politik di dalam negeri. Optimisme tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% secara year on year pada kuartal 2 2025, serta sejumlah indikator mendukung optimisme, yakni Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur Indonesia kembali di level ekspansif 51,5% pada Agustus, setelah sempat melemah di level 49,2% pada Juli. Sementara daya tarik pasar modal Indonesia juga masih terjaga dengan baik. Pemerintah terus mendorong stimulus untuk meningkatkan daya beli, terutama menjelang nanti pada Natal dan Tahun Baru. Dari segi fundamental ini menjadi penting karena tentu kita paham bahwa pasar modal ada dua hal penting selain fundamental maupun sentimental. Namun ingin ditegaskan bahwa secara fundamental Indonesia mempunyai ketahanan yang solid. Kinerja kuartal kedua mencatat pertumbuhan 5,12% secara year on year
dan dengan indikator utama seperti hari ini kita monitor PMI, Purchase Manager Index Manufacturer, ini sudah balik di atas 50%, 51,5. Sementara itu pemirsa, OJK, Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia menegaskan stabilitas pasar modal tetap terjaga dengan baik dan para investor tetap percaya diri. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Inarno Jayadi menegaskan dukungan pemerintah terhadap pasar modal sangat dibutuhkan di tengah dinamika sosial politik saat ini. OJK memastikan kondisi pasar modal tetap kuat sejalan fundamental ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh solid. Untuk itu OJK menghimbau para investor teruslah berinvestasi dan tetap percaya diri. Hingga pertengahan bulan ini jumlah investor di pasar modal itu mencapai 17,6 juta Dan yang menariknya lagi adalah lebih dari separuh 54% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Tentunya memberikan kontribusi yang sangat positif bagi pasar modal Indonesia yang diharapkan dapat mendorong stabilitas dan juga likuiditas di pasar modal. BPS, Badan Pusat Statistik melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2025 mencapai 4,17 miliar dolar Amerika, meningkat pemirsa dibandingkan Juni 2025 sebesar 4,1 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2025 mencapai 4,17 miliar dolar Amerika. Surplus ini tercatat meningkat dibandingkan dengan surplus neraca dagang di bulan Juni 2025 yang sebesar 4,1 miliar dolar Amerika. Hingga Juli 2025 Indonesia sudah mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 63 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus pada Juli 2025 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-minyak dan gas. Adapun surplus non-migas pada Juli 2025 mencapai 5,75 miliar dolar Amerika atau naik dari bulan sebelumnya mencapai 5,22 miliar dolar Amerika dengan komoditas penyumbang surplus utama adalah lemak dan minyak hewani atau nabati atau HS15, bahan bakar mineral atau HS27, serta besi dan baja atau HS72. Sementara itu neraca perdagangan dari komoditas migas mencatatkan defisit sebesar 1,58 miliar dolar Amerika atau defisit melebar dari bulan sebelumnya sebesar 1,11 miliar dolar Amerika. Adapun komoditas penyumbang defisit komoditas migas adalah hasil minyak dan minyak mentah. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pengadilan Federal menyatakan sebagian besar tarif yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah ilegal. Pengadilan menyebut Trump melampaui wewenang yang dimiliki dalam pengenaan tarif tersebut. Namun demikian, hakim tetap mengizinkan Trump untuk meneruskan kebijakan pengenaan tarif masuk dengan meninjau perkembangan kebijakan tersebut. Pengadilan tingkat banding Amerika Serikat menguatkan putusan sebelumnya yang diterbitkan oleh Court International Trade bahwa Trump secara keliru menggunakan undang-undang darurat memberlakukan tarif masuk ke Amerika Serikat.
Pemirsa, lebih dari 40 hari kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan masih menyisakan duka mendalam bagi istri dan keluarganya. Penasihat hukum keluarga Arya Daru mengungkap sang istri Meta Ayu Puspitantri masih belum bisa menerima kesimpulan penyelidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian Arya Daru tanpa keterlibatan orang lain. Dan berikut perbincangan jurnalis senior Sindonews Lukman Hanafi bersama penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, Dwi Librianto. Setelah menandatangani surat itu, berarti ketika menandatangani kan posisinya posisi bertatap mata nih sama si Mbak Pita, ya kan? Betul. Kan sejauh ini belum pernah nongol ini. Saya penasaran kayak apa sih kondisinya? Emang drop banget sehingga nggak mau nongol ke permukaan? Atau seperti apa sebenarnya sih? Ya, memang Mbak Pita kondisinya lagi tidak memungkinkan untuk tampil. Lagi depresi, menurut saya sih sangat depresi karena dia mempercayai atau gini, dia kaget bahwa ada pihak lain atau orang lain yang dicintai oleh suaminya, seperti itu merasa terpukul sangat gitu loh, sehingga dia merasa dirinya sudah tidak berharga, itu aja sih. Nah, itu yang membuat dia merasa sedih dan merasa kecewa. Artinya berarti kalau selama ini publik bukan memvonis tapi berpendapat lah publik itu bahwa kenapa sih ini istrinya nggak speak up, berarti bukan karena tidak peduli tapi karena alasan itu. Emang separah apa sih kalau secara physically yang dilihat? Saya bukan ahli psikolog ya, tapi dilihat kasat mata lah. Ya, kasat mata memang agak sangat down, sangat kecewa. Kasarnya kecewa yang berat lah, kecewa berat ya terhadap suaminya. Karena selama ini kan tidak pernah diketahui bahwa suaminya, kesannya kan suaminya baik dan sebagainya dan banyak. Nah, itu benar apa tidak kita juga nggak tahu gitu loh. Yang kedua, almarhum selalu menceritakan siapa Farah, siapa Dion, untuk kawan kerjanya selalu ada dalam chatting itu. Jadi mereka kenal, kenal dan tahu lah. Jadi si Farah sama Dion ini sebenarnya tahu sebetulnya. Tahu. Sering didiskusikan juga dalam ini. Dalam ini ada diskusi juga. Jadi dalam kerjaannya selalu didiskusikan juga, diberitahu nih si A kok nggak dukung si B ini, saya kenapa beli tiket kemahalan atau kemurahan diganti. Nah, itu yang seperti itu yang selalu nah, dari beberapa chat itu kan perlu ditanyakan pihak-pihak yang berhubungan dengan almarhum dalam dan selama ini HP-nya masih dipegang